Baik, selamat malam untuk teman-teman semua, teman-teman dari program web dasar ya. Jadi untuk hari ini, malam ini kita akan belajar bareng untuk kelas JavaScript. Nah, mungkin sedikit remind ya buat teman-teman. Ini pernah kita bahas. Jadi di program web dasar itu ada 4 bagian. Teman-teman sudah belajar HTML, perangkat dasar ya, kemudian teman-teman sudah belajar CSS untuk stylingnya atau dekorasi, memperindah halaman. Kemudian sekarang teman-teman sampai ke proses atau sampai ke kelas JavaScript ya. Nah, ini JavaScript memang ditujukan untuk membuat halaman web yang interaktif. Untuk teman-teman tadi saya lihat beberapa sudah ada yang ujian, ada yang belum, ada yang masih review materi juga dari HTML dan CSS. Nah, untuk sesi JavaScript jangan khawatir, kalau teman-teman setidaknya sudah pernah membaca materi HTML dan CSS, saya kira untuk mengikuti JavaScript pada malam hari ini tidak akan terlalu sulit ya. Jadi dibuat santai saja, kita coba untuk mulai JavaScript dari awal. Baik, mungkin teman-teman bertanya ya, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, sebenarnya ketika teman-teman masuk ke halaman login camp, ke halaman utama camp, kemudian menekan tombol login, ketika teman-teman menekan tombol login, muncul sebuah jendela. Nah, jendela ini itu sebenarnya salah satu contoh penggunaan JavaScript. Jadi, membuat halaman kita itu menjadi lebih interaktif ya, lebih menarik kayak gitu. Oke, untuk sesi malam hari ini, setidaknya akan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana caranya menggunakan JavaScript, kemudian ada yang namanya event handling. Kemudian kita coba untuk melakukan validasi form dari sisi JavaScript. Untuk 2 terakhir mungkin cukup asing ya istilahnya, tapi ini akan kita bahas nanti dan mungkin teman-teman akan mendapatkan, oh ini cuman gini aja gitu, ini mudah sebenarnya. Yang pertama, kita coba untuk gimana caranya menggunakan JavaScript. Kita remind kode di HTML kemarin ya, di kelas HTML kemarin kita membuat sebuah halaman sederhana. Jadi ada halaman utama menu makanan, kemudian halaman informasi lokasi, kemudian kita membuat interface untuk halaman login. Tapi ini hanya HTML saja, hanya interface saja. Nah, sekarang coba kita tambahkan satu halaman lagi, yaitu halaman register untuk halaman pendaftaran gitu. Jadi ada pengguna baru, dia mau mendaftarkan akun, mendaftarkan informasinya. Nah, kita buat di halaman ini. Nantinya di halaman register ini kita akan memasukkan script atau kode JavaScript di halaman ini. Halaman register atau halaman registrasi ini itu diatur di dalam kode register.html. Kodenya seperti ini. Ini masih HTML sederhana, belum ada JavaScript atau belum ada CSS-nya. Untuk sesi malam hari ini kita fokus ke JavaScript-nya. Tapi JavaScript tidak akan bisa berfungsi tanpa menggunakan HTML. Jadi untuk sisi CSS-nya kita kesampingkan dulu ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk mendekorasi menggunakan CSS. Tapi di malam ini kita fokus ke JavaScript dengan bantuan HTML. Baik. Cara menggunakan JavaScript itu sebenarnya sederhana. Kita hanya butuh sebuah tag, yaitu adalah tag script seperti ini. Nah, di tag script ini kita masukkan kode JavaScript-nya. Jadi kode JavaScript itu hanya bisa berjalan ketika dimasukkan ke dalam tag script. Seperti ini. Misalkan kita mau mencoba hello world ya di JavaScript, kita bisa menggunakan dokumen write seperti ini.
kalau kita menggunakan dokumen write, hello world-nya ini itu akan tertampil langsung di halamannya seperti ini. Ada juga yang namanya console log, seperti ini. Console log ya. Kalau console log, dia tidak tertampil di halaman yang langsung, tetapi dia tertampil di jendela konsol. Kalau untuk di browser Google Chrome, teman-teman bisa menekan Ctrl+Shift+C untuk menampilkan jendela konsol. Nah, ini jendela konsol di Google Chrome. Nah, kita lihat ada Hello World seperti ini. Nah, itu dua cara menampilkan Hello World ya. Jadi kalau dokumen write itu kita menuliskan sesuatu di HTML-nya, di halamannya. Kalau console log kita menuliskan sesuatu di konsol. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk penggunaan JavaScript itu sederhana ya. Sesederhana teman-teman menggunakan HTML. Oke, selanjutnya kita coba membuat sebuah interaksi sederhana. Misalkan di sini ketika kita mengakses halaman ini, kita ingin ada suatu sambutan gitu ya, ada pop-up jendela yang tertampil secara otomatis, misalkan menampilkan pop-up kemudian menampilkan selamat datang seperti itu. Kita bisa menggunakan yang namanya alert di dalam JavaScript. Alert seperti ini. Kemudian misalkan selamat datang. Di JavaScript, titik koma itu sebenarnya opsional ya. Teman-teman boleh menggunakan, boleh tidak menggunakan. Beda dengan di PHP, mungkin teman-teman wajib menggunakan titik koma, tapi untuk di JavaScript teman-teman boleh menggunakan, boleh tidak menggunakan. Misalkan ini kita menggunakan ya, kita save. Nah, ketika halaman ini reload atau halaman ini terakses pertama kali, dia akan menampilkan alert terlebih dahulu, selamat datang. Kita klik OK, baru halamannya tertampil. Kemudian kita coba masuk ke event handling. Mungkin tadi di bagian pertama teman-teman sudah bisa menggunakan JavaScript dan bisa memasukkan sesuatu di dalam kode JavaScript. Nah, kita masuk sekarang ke bagian event handling. Dan event handling ini cukup pengembangannya cukup banyak ya. Ini penggunaannya cukup banyak, pengembangannya juga cukup banyak. Misalkan ya, kita coba satu. Yang pertama, itu adalah event handling on click. Nah, sebenarnya maksudnya event itu apa sih? Event itu ketika terjadi suatu trigger atau pemicu. Nah, misalkan di sini on click, pemicunya itu adalah seperti namanya ya, on click berarti diklik gitu. Misalkan kita tahu di HTML tombol ini, tombol daftar, itu dibuat oleh kode ini. Kita ingin ketika tombol daftar ini diklik, di sini ya, tombol daftar ini diklik, dia mengaktifkan sesuatu, dia menjalankan kode JavaScript. Misalkan ketika klik daftar, muncul pop-up alert di sini, pendaftaran berhasil, misalkan seperti itu ya. Nah, caranya kita menggunakan onClick itu cukup mudah. Kita tambahkan saja di input ini, tambahkan atribut onClick seperti ini. Kemudian masukkan nama sebuah function, misalkan f tekan seperti ini. Maksudnya function tekan ya. Ketika tombol daftar ini diklik, on klik ini ya,
dia akan memanggil function f tekan. Nah, logikanya seperti itu. Ketika tombol ini diklik atau on klik, dia akan memanggil function f tekan. Nah, sekarang kita cek di teks script-nya. Ini belum ada function f tekannya. Maka kita buat terlebih dahulu function f tekan. Ini bisa kita komen terlebih dahulu, kemudian kita membuat sebuah function f tekan seperti ini. Kemudian kita masukkan, misalkan f tekan ini akan menjalankan kode JavaScript alert. Nah, alertnya ini akan menampilkan sebuah pesan pendaftaran berhasil. Seperti ini ya. Jadi ketika tombol daftar ditekan, dia akan menampilkan alert atau pop-up dengan tulisan pendaftaran berhasil. Kita coba. Kita klik daftar di sini. Maka dia akan memunculkan alert atau pop-up dengan tulisan atau notifikasi pendaftaran berhasil. Nah, ini yang kita sebut dengan interaktif ya. Jadi ketika ini diklik, memunculkan suatu event atau memunculkan suatu kode JavaScript ini. Ketika ini ditekan, memunculkan atau menjalankan kode JavaScript ini. Jadi kita bisa mengatur interaksi di dalam halaman website. Selain on click, misalkan kita coba yang lain. Kita coba dengan ada yang namanya on key press atau on key up atau on key down. Tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, di sini teman-teman melihat ada document.getElementById, query selector all, kemudian get elements by tag name, by class name. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, ini kelima kode ini itu digunakan untuk mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Kita kasih contoh satu ya. Misalkan seperti ini. Ini mungkin teman-teman merasa ada yang aneh ya. Ini kita klik daftar, pendaftaran berhasil. Tapi di sini di isian nama itu masih kosong. Dan kita ingin isian ini itu ada isinya baru pendaftaran berhasil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai di dalam teks ini, di dalam text box ini? Misalkan, ketika ini sudah diisi, kemudian klik daftar, pendaftaran berhasil, selamat datang, kemudian ditambahkan nama yang diisikan di sini. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus mendapatkan isi atau nilai dari input ini ya. Bagaimana JavaScript bisa mendapatkan nilai ini? Caranya itu adalah dengan mengakses elemen HTML ini dengan menggunakan document.getElementById atau query selector. Ini untuk sementara teman-teman ketahui dulu 3 terakhir ini ya. Tapi teman-teman bisa abaikan untuk saat ini. Kita yang paling populer memang getElementById ini. Kita gunakan ini terlebih dahulu karena ini yang paling basic. Baik. Sekarang kita coba. Kita di sini sudah membuat sebuah on click yang akan memanggil function f tekan. Kita ingin ketika pendaftaran ini diklik, yang pertama dia lakukan itu adalah mendapatkan nilai dari input username seperti ini. Kemudian setelah dia mendapatkan nilai dari input username, dia baru menampilkan alert untuk mencetak atau mengeluarkan nilai dari username. Jadi misalkan di sini kita memunculkan alert pendaftaran berhasil, selamat datang,
Kemudian di sini adalah nama. Titik-titik ini adalah nama. Oke. Ini step 1, ini step 2. Step 2-nya udah ada ya, tapi ini kita coba bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai dari input ini. Ya kan? Input ini kan kotak isian di sini. Di tes ini. Caranya, pertama kita berikan atribut ID di dalam input. Misalkan kita berikan ID, ini isian nama. Kemudian dengan menggunakan tadi ya, mengakses elemen ini, kita gunakan dokumen.getElementById. Nah, ini sudah jelas ya, getElementById. Artinya, kita akan menggunakan ID untuk mendapatkan nilai dari sebuah elemen. Kita gunakan dokumen.getElementById. ID-nya adalah ini, kita sudah berikan ID isian nama di dalam input username. Kita gunakan. Kemudian kita get namanya atau nilainya ya, value-nya. Dokumen get element by ID value. Seperti ini. Kita coba gunakan console log untuk mencetak dari hasilnya. Namun sebelumnya ini agar lebih mudah kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya. Kita gunakan let isian nama atau var nama. Maksudnya var nama ini nama dari variabelnya ya. Kemudian kita cetak di sini var nama. Kita save. Coba kita jalankan tes daftar. Dia muncul di sini. Console log. Berarti dia sudah berhasil mendapatkan nilai dari input ini. Nah, sekarang gimana caranya dia bisa masuk ke notifikasi atau masuk ke pop-up alert ini ya? Caranya cukup mudah. Ini console log-nya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di bagian alert ini kita gunakan tanda tambah untuk menggabungkan string. Ini kan ada tanda petik, ini artinya string ya atau teks, bukan variabel. Nah, sementara isian tadi, nilai isiannya sudah kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Gimana caranya bisa mencetak string dan variabel bersamaan? Kita gunakan tanda tambah untuk menggabungkan string ini dengan variabel var nama. Kemudian titik-titiknya kita hapus, kita save. Misalkan kita ulangi kembali ya. Kita tes misalkan namanya Adit, kita klik daftar, maka dia akan berhasil menampilkan pop-up alert dengan nama yang sesuai dengan isiannya. Kalau misalkan kita ganti namanya, misalkan Novi, dia akan menampilkan senama sesuai dengan isian dari text box-nya atau input box di sini. Cukup mudah ya. Nah, ini yang kita maksud dengan mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Atau yang lebih sederhana ya, misalkan kita nggak pakai event handling, kita tidak menggunakan onClick misalkan, kita bisa menggunakan, misalkan ya, ini judulnya, ini bisa kita ubah, asalkan kita punya ID-nya. Misalkan di sini judulnya ini kita beri ID judul. Kemudian ini misal untuk JavaScript-nya kita komen terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita ingin mengubah
judul yang nilainya adalah daftar pengguna baru, kita ubah dengan nilai yang lain. Misalkan kita menggunakan kode JavaScript ya, document.getElementById, kemudian judul, kemudian kita ganti dengan menggunakan inner text. Kita masukkan misalkan judul baru, misalkan seperti ini ya. Kita save. Ketika kita klik atau kita akses halamannya, otomatis dia berubah seperti ini. Atau misalkan dengan menggunakan event handling ya, ini kita cut, kemudian kita aktifkan lagi kodenya. Ketika dia menekan tombol daftar, function tekan dijalankan, function F tekan dijalankan. Kemudian misalkan kita di sini ingin ketika function atau tombol daftar ditekan, judulnya berubah menjadi judul baru seperti ini. Kita save. Nah, pada saat awal ini judulnya masih daftar pengguna baru ya, tapi ketika kita masukkan isian kemudian klik tombol daftar, nah dia sempat berubah tadi. Seperti itu. Baik, itu tadi cara mengakses elemen HTML dengan menggunakan JavaScript ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah memberikan ID-nya, kemudian baru memasukkan function-nya. Misalkan kita coba lagi ya, event handling yang lain. Jadi kita sudah mencoba on click, sekarang kita mencoba dengan menggunakan on key down. Nah, on key down ini terkait dengan keyboard. Jadi on click tadi itu terkait dengan mouse ketika mouse-nya diklik, ketika tombolnya diklik. Tapi untuk on key down itu terkait dengan keyboard. Misalkan di sini kita menambahkan on key down di dalam sebuah input teks. Misalkan di sini ya. Kita masukkan di sini, ini kita hapus dulu. Di sini di input teks ini kita masukkan on key down. Kemudian masukkan function-nya. Misalkan function-nya adalah f key down seperti ini. Kemudian kita buat function-nya. Function f key down. Nah, misalkan kita coba event handling sederhana ya. Jadi ketika ada isian yang dimasukkan di dalam input teks ini, kita ingin warna dari judul ini itu berubah. Oke. Untuk sementara kan kita misalkan ini menekan tombol di dalam keyboard, ini tidak terjadi apa-apa dengan judulnya, ya kan? Nah, kita ingin ketika ada isian di sini, ada isian yang masuk, misalkan on key down, on key down, on key down, warna dari judul ini itu berubah. Kita coba. Pertama, kita harus mengakses elemen HTML dari judul. Gimana caranya? Kita gunakan document.getElementById seperti tadi. Kemudian masukkan judul. Kemudian kita gunakan style dan color. Kita ubah misalkan warnanya menjadi red. Jadi ketika ada isian masuk, ketika ada tombol keyboard yang ditekan, maka judul atau ini tulisan daftar pengguna baru itu akan berubah menjadi merah. Logikanya seperti itu ya. Kita save, kita jalankan lagi. Misalkan kita tekan,
Nah, dia berubah menjadi warna merah. Seperti itu. Kalau untuk penggunaannya, on key down ini, jadi tipenya itu ada on key press, on key down, on key up. Itu sebenarnya sama semua, hanya saja memang urutannya berbeda. Jadi urutannya itu adalah on key down, on key press, kemudian on key up. Jadi seperti menekan keyboard ya. Kan pertama keyboardnya turun dulu, down dulu, kemudian tertekan atau press, kemudian ketika kita mengangkat jari, key-nya kan up, key-nya naik. Nah, itu adalah urutan dari on key down, on key press, kemudian on key up. Seperti itu. Nah, penggunaannya, salah satu contoh penggunaannya itu mungkin teman-teman pernah merasakan ya. Misalkan kita menuliskan sebuah username, terus di kanan atau di bawahnya itu muncul sebuah notifikasi atau peringatan, misalkan username itu minimal 5 karakter atau 8 karakter. Kemudian ketika karakternya itu sudah lebih dari 8, notifikasinya menghilang. Nah, kita coba menggunakan itu ya. Kita coba gimana sih caranya membuat seperti itu. Nah, itu sebenarnya cukup sederhana di JavaScript. Kita bisa menggunakan on key down ini. Caranya gimana? Caranya, pertama, kita harus bisa mendapatkan, urutannya dulu ya. Mungkin kita buat seperti ini, urutannya 1, 2. Yang pertama, kita harus bisa membaca isian dari teks atau input tadi, input teks. Kemudian yang kedua, melakukan validasi. Maksudnya validasi ini untuk melakukan pengecekan standar ya. Jadi dilakukan pengecekan apakah karakternya sudah melebihi 8 karakter atau belum. Jika belum sampai 8 karakter, tetap munculkan notifikasi. Jika sudah melebihi 8 karakter, sembunyikan notifikasi. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya cukup 2 step sederhana ini, tapi kita coba ya, kita masukkan di sini. Kita masukkan teks small, kemudian ini adalah pesan notifikasinya. Misalkan notifikasinya adalah isian username minimal 8 karakter atau 5 saja, 5 karakter. Nah, di kanannya itu akan muncul seperti ini. Nah, otomatis tentunya kita tidak ingin notifikasi ini muncul di awal ketika sebelum isian teks ini diisi. Nah, makanya untuk pertama kita harus menyembunyikan tag ini terlebih dahulu atau teks ini terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan CSS, yaitu style. Ini kita gunakan CSS sedikit ya. Visibility hidden. Visibility hidden ini dia akan menyembunyikan tulisannya ketika halaman diakses. Ini kita coba save, kita munculkan. Nah, dia nggak muncul tulisan tadi. Baik. Sekarang kita fokus ke function fg down-nya lagi. Yang pertama, kita harus bisa membaca isian dari input text. Bagaimana caranya? Kita menggunakan document.getElementById, kemudian isikan ID isian nama. Di sini sudah ada, mungkin bisa kita copy saja yang ini. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan isian dari input text. Atau misalkan kita coba dengan konsol ya.
Kita save. Kita kembali ke halaman, kita tampilkan konsolnya. Ketika sebuah teks ditekan, nah dia muncul nih tulisannya. Ya kan? Jadi setiap on key down, dia memanggil function fd down tadi. Kemudian karena tadi saya menuliskan console log, dia akan menampilkan tulisan dari apa yang tertulis di sini. Baik, step pertama kita sudah berhasil membaca isian dari input text. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah melakukan validasi. Di sini misalkan if, oke. Di sini kita melakukan validasi panjang karakter ya. Jika panjang karakter sudah melebihi 5 karakter, maka tampilkan sembunyikan notifikasi. Jika panjangnya kurang dari 5 karakter, kita gunakan else, tampilkan notifikasi. Seperti ini ya. Atau ya, seperti ini saja. Baik, panjang karakter sudah melebihi 5 karakter. Gimana caranya kita mengubah validasi ini? Kita bisa menggunakan, karena tadi kita sudah memasukkan sebuah isian ke dalam variabel, kita gunakan saja var nama. Var nama, jika var nama dot length, jadi length ini digunakan untuk membaca panjang ya. Misalkan di sini kita coba .length di console log ini. Ketika kita klikkan, oke, sebentar. Nah, dia menghitung berapa panjang dari karakternya. Seperti itu. Kita aktifkan lagi. Jika panjang var nama sudah melebihi atau sama dengan 5, maka sembunyikan notifikasi. Namun karena di sini kita sudah visibility hidden ya, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ini bisa kita kosongkan. Jika panjangnya kurang dari 5 atau else, di sini tampilkan notifikasi. Bagaimana cara menampilkan notifikasi? Kita ubah stylingnya. Jadi document.getElementById, kita isi, ini kita beri ID dulu ya. Tidak lupa berikan ID notifikasi nama. Nah, kita dapatkan getElementById notifikasi nama, kemudian style, kemudian tadi ini kita menggunakan visibility, kita ubah menjadi visible, karena kita ingin ketika panjangnya itu kurang dari 5, atau kita sederhanakan seperti ini ya, panjangnya kurang dari 5, maka tampilkan notifikasi. Oke, cukup mudah ya. Jadi satu membaca dulu, kemudian ketika sudah membaca, dia membandingkan apakah panjangnya itu kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka dia akan menampilkan notifikasi dengan cara styling visibility-nya itu diubah menjadi visible. Yang awalnya hidden diubah menjadi visible. Oke, kita coba. Nah, ketika panjangnya itu masih kurang dari 5, notifikasi ini masih muncul. Tapi ketika visibility
style, visibility, visible. Oke, style. Kalau kita balik ya, kita coba balik terlebih dahulu. Oke. Kita coba masih muncul nggak? Oke. Kita konsol log dulu, coba konsol log. Oke, ini konsol lognya berhasil, panjangnya muncul. Kemudian oke. Terbalik ya. Jangan lupa untuk memberikan else-nya. Jika panjangnya itu sudah melebihi 5, maka dia harus disembunyikan lagi. Seperti ini. Jadi dia melakukan validasi dulu, dia melakukan checking ya. Apakah dia kurang dari 5? Jika kurang dari 5 ditampilkan. Ketika dia masih 0, ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, panjang karakternya sampai 5 masih ditampilkan. Panjangnya sampai 4 masih ditampilkan. Tapi ketika panjangnya sudah melebihi 5, dia akan masuk ke else, masuk ke blok else, kemudian dia akan disembunyikan. Seperti itu. Jadi kita lupa untuk menambahkan blok else. Jadi kita reload. Misalkan sini ya, masih muncul. Nah, ketika panjangnya sudah mencapai 5 lebih, dia menghilang. Seperti itu. Jadi itu penggunaan yang sederhana untuk on key press atau on key down atau on key up. Oke. Nah, selanjutnya di event handling yang lain itu adalah on submit. Nah, on submit ini itu hanya digunakan di dalam sebuah form. Jadi untuk on submit itu hanya berfungsi di sini saja ketika ada tag form di dalam HTML. Kita coba ya, on submit. Ketika form itu tersubmit, maka dia akan memanggil f submit. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, kemudian bedanya apa dengan on click yang kita berikan di tombol submit ini? Nah, bedanya on click ini itu bisa diletakkan di tombol yang lain atau di elemen yang lain. Misalkan kita bisa memberikannya itu di sebuah teks. Ini kita berikan, misalkan kita berikan di label ya. Itu bisa-bisa saja on click di sini. Nah, dia muncul. Tapi on submit itu hanya akan bisa dijalankan ketika sebuah form itu disubmit. Nah, sebuah form itu tandanya disubmit ketika input type submit itu ditekan. Jadi itu ya bedanya on submit dengan on click. On click itu bisa dipasang di elemen yang lain, tapi on submit itu hanya bisa dipasang di form dan dia hanya bisa diaktifkan ketika input type submit itu ditekan. Ini ada input type submit ya, yang value-nya daftar, ditekan. Untuk ini kita coba seperti ini. Baik, kita sudah memasukkan on submit di sini. Kita bisa masukkan function sederhana.
function f submit. Kemudian misalkan kita masukkan alert sederhana ya, form submit. Kemudian ini untuk f tekannya kita hapus terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita save, kemudian kita kembali ke halaman, misalkan seperti ini. Kita klik submit, maka on submit-nya tadi terpanggil. On submit itu akan memanggil function fSubmit yang menampilkan alert ini. Jadi itu untuk event handling on submit. Nah, nanti teman-teman bisa memvariasikan, misalkan validasinya mau di mana. Apakah validasinya mau menggunakan on click, mau menggunakan on key press, atau menggunakan on submit seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini tadi sudah ya mengakses halaman. Kemudian kita masuk ke validasi form. Nah, tadi sebenarnya kita membuat validasi sederhana, misalkan tadi panjang dari karakter ya, panjang dari input sebuah teks. Nah, di sini kita coba melakukan validasi yang lain, misalkan kita ingin di function fSubmit itu melakukan validasi sebuah input itu tidak boleh kosong. Jadi ketika inputnya itu kosong, function onSubmit-nya itu akan menampilkan notifikasi ini tidak boleh kosong. Oke. Mungkin ini fungsinya kita hapus terlebih dahulu agar bisa kita baca dalam satu halaman full. Misalkan di sini ya. Ketika tombol submit ditekan, ini kita hapus dulu. Ketika tombol submit ditekan atau event on submit terpanggil, maka yang pertama dilakukan itu adalah membaca input username. Kemudian yang kedua, lakukan validasi. Cek apakah username kosong atau isi. Jika kosong, tampilkan alert username tidak boleh kosong. Oke, kita lakukan seperti tadi ya. Yang pertama, kita masukkan ke dalam variabel nama terlebih dahulu. Kemudian kita baca value dari input isian nama dengan menggunakan document.getElementById. Kemudian di sini ada ID isian nama, kita masukkan di sini. Kemudian kita gunakan .value untuk membaca nilainya. Kemudian step kedua, cek apakah username itu kosong atau isi dengan menggunakan if. Jika username kosong, if var nama sama dengan string kosong. Jadi string kosong itu untuk ini ya, nilai yang kosong maksudnya. Jadi tidak diisi. Jika isiannya kosong, maka tampilkan alert username tidak boleh kosong. Jika misalkan isiannya isian dari namanya itu ada nilainya, maka tampilkan alert pendaftaran berhasil. Kemudian tambahkan tadi ya, selamat datang. Kemudian tambahkan variabel nama. Seperti ini.
waktu dia membaca. 2, dia melakukan checking. Jika kosong, dia menampilkan alert. Jika tidak kosong, dia menampilkan ucapan selamat datang. Oke, kita coba. Kosong dulu ya. Kita submit. Nah, dia memunculkan alert, username tidak boleh kosong. Tapi ketika kita isi namanya, maka dia akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil dan ucapan selamat datang. Oke, terima kasih Kak Novi. Saya tutup sesi malam ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.